semua, kembali lagi bersama saya Perawat Terampil. Jadi pada video ini, kita akan membahas soal P3K Perawat tahun 2023 dengan soal sebagai berikut. Soal nomor 1. Seorang laki-laki 11 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian, akral teraba hangat. Frekuensi napas 20 kali per menit dangkal, terdengar murmur mediastolik, tekanan darah 100/60, suhu 36,7 derajat Celcius. Ibu mengatakan bahwa anak cepat lelah setelah beraktivitas. Apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? A. Saturasi oksigen. B. Keefektifan perfusi perifer. C. TTP saat perubahan posisi. D. KTP sebelum dan sesudah aktivitas. A. Aktivitas yang dilakukan selama di rumah sakit. Jawabannya adalah D. TTP sebelum dan sesudah aktivitas. Pembahasan. Data pada kasus menunjukkan adanya permasalahan jantung. Pada pasien dengan permasalahan jantung, biasanya mengalami permasalahan intoleransi aktivitas yang ditunjukkan adanya keluhan pada saat beraktivitas. Maka untuk memperkuat diagnosis tersebut, perlu dikaji TTP sebelum dan sesudah beraktivitas. Soal nomor 2. Seorang batita perempuan, 1,5 tahun, dibawa ibunya ke poli tumbuh kembang. Hasil pengkajian, ibu mengatakan bahwa anak mempunyai riwayat PDN. Perawat akan mengkaji tumbuh kembang anak. Perawat menjelaskan prosedur kepada ibu, menyiapkan alat yang digunakan, dan menanyakan tanggal lahir anak. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Meminta anak melompat. B. Menghitung umur kronologis. C. Mengatur posisi yang nyaman. D. Menanyakan perkembangan anak. E. Membuat garis lurus pada umur kronologis. Jawabannya B. Menghitung umur kronologis. Pembahasan. Pada kasus di atas, perawat akan mengkaji tumbuh kembang anak. Tahapan yang telah dilakukan perawat adalah menjelaskan prosedur kepada ibu, menyiapkan alat yang digunakan, dan menanyakan tanggal lahir anak. Tahapan berikutnya, setelah mengetahui tanggal lahir anak, adalah menghitung umur kronologis anak. Soal nomor 3. Seorang anak laki-laki, 14 tahun, dirawat di ruang anak dengan diagnosis VSD. Hasil pengkajian, merasa sesak napas, frekuensi napas 28 kali menit. Perawat melakukan tindakan kolaboratif pemberian oksigen. Perawat mencuci tangan, menyiapkan alat, menyambungkan selang oksigen dengan tabung oksigen. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Memeriksa kadar saturasi oksigen. B. Menghitung kebutuhan oksigen. C. Menyesuaikan dosis oksigen. D. Memasang masker ke klin. E. Memfiksasi masker. Jawabannya C. Menyesuaikan dosis oksigen. Pembahasan. Pada kasus di atas, perawat akan melakukan tindakan kolaboratif pemberian oksigen. Tahapan yang telah dilakukan, perawat adalah mencuci tangan, menyiapkan alat, menyambungkan selang oksigen dengan tabung oksigen. Tahapan selanjutnya adalah memastikan oksigen mengalir, kemudian menyesuaikan kebutuhan oksigen. Seorang anak laki-laki, 6 tahun, dirawat di ruang anak dengan pneumonia. Hasil pengkajian, ronci pada lobus kanan, terlihat susah bernapas, sekret pada hidung. Berdasarkan anvis dokter direncanakan pemberian nebulisasi. Perawat yang bertugas mempersiapkan alat dan mengatur posisi pasien. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Memasukkan obat ke dalam tabung. B. Menempatkan sungkup oksigen. C. Menghidupkan mesin inhalasi. D. Mengatur waktu pemberian. E. Mengobservasi uap inhalasi. Jawabannya A. Memasukkan obat ke dalam tabung. Pembahasan. Data pada kasus di atas, perawat melakukan tindakan berdasarkan advis dokter berupa pemberian nebulisasi. Perawat telah mempersiapkan alat dan mengatur posisi pasien. Tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat adalah memasukkan obat ke dalam tabung, menghidupkan mesin inhalasi, mengobservasi uap inhalasi, menempatkan sungkup pada pasien, dan mengatur waktu pemberian. Soal nomor 5. Seorang balita perempuan, 5 tahun, dirawat di ruang anak dengan diagnosis DHF hari kelima. Hasil pengkajian, bosan di rumah sakit, ingin segera pulang ke rumah. Perawat akan melakukan terapi bermain. Apakah jenis permainan yang tepat untuk anak tersebut? A. Bola bekal. B. Kuda-kudaan. C. Boneka panda. D. Alat masak-masakan. A. Pensil dan buku gambar. Jawaban C. Boneka panda. Pembahasan. Saat balita masuk dan dirawat di rumah sakit, hal ini akan menyebabkan kecemasan dan stres fisik dan psikologis baik bagi balita dan keluarganya.
Asuhan atraumatik adalah sebagai asuhan terapeutik yang meminimalkan atau menghilangkan distres psikologis dan fisik yang dialami oleh balita dan keluarganya. Salah satu langkah yang dilakukan menurunkan dan mencegah dampak perpisahan balita dari keluarganya dengan memberi kesempatan orang tua menemani saat balita dirawat. Boneka panda merupakan salah satu jenis permainan terapeutik bagi balita umur prasekolah. Soal nomor 6. Seorang anak laki-laki, 6 tahun, dirawat di ruang anak dengan keluhan batuk, demam, dan sesak napas. Berdasarkan pengkajian dan analisis data, ditemukan masalah keperawatan, yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Intervensi keperawatan adalah fisioterapi dada. Pada saat melakukan fisioterapi dada, perawat melakukan perkusi pada dada atau punggung anak. Bagaimana cara melakukan tindakan tersebut? A. Teknik pemukulan ritmik dengan telapak tangan yang melekuk. B. Melakukan pemukulan dengan telapak tangan terbuka, lebar. C. Melakukan getaran menggunakan telapak tangan. D. Mengganjal bantal sebelum diperkusi. A. Menggunakan alat khusus. Jawabannya A. Teknik pemukulan ritmik dengan telapak tangan yang melekuk. Pembahasan. Dengan teknik perkusi tangan, melekuk lokasi pukulan lebih fokus atau tepat dan tindakan ini tidak mengakibatkan anak kesakitan seperti jika kita melakukan perkusi dengan telapak tangan terbuka. Pemukulan ritmik pada dinding dada dan punggung tujuannya melepaskan lender atau sekret-sekret yang menempel pada dinding pernapasan dan memudahkan mengalir ke tenggorokan. Hal ini memudahkan anak mengeluarkan lendirnya. Soal ke-7. Seorang anak perempuan, 7 tahun, dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian, retraksi dada, frekuensi napas 30 kali menit, tanpa menggunakan otot-otot bantu napas. Masalah keperawatan yang ditegakkan adalah perubahan pola napas berhubungan dengan penurunan ekspansi paru. Anak mendapatkan terapi oksigen dengan nasal kanul. Apakah hal prioritas yang perlu diperhatikan saat prosedur tersebut berlangsung? A. Posisikan tidur anak senyaman mungkin. B. Mempertahankan lingkungan agar tidak berisik. C. Perhatikan botol humidifier jangan sampai kosong. D. Pasang pengumuman di pintu kamar pasien perlu istirahat. E. Anjurkan orang tua agar segera melapor jika oksigen sudah habis. Jawabannya C. Perhatikan botol humidifier jangan sampai kosong. Pembahasan. Botol humidifier berisikan aquabides yang berfungsi untuk melembabkan oksigen saat dialirkan ke sistem pernapasan. Hal ini dapat mencegah terjadinya iritasi akibat aliran oksigen yang memiliki sifat kering. Oleh karena itu, selama prosedur pemberian oksigen, botol humidifier harus terisi aquabides sesuai dengan batasan atas maupun bawah yang tertera pada botol. Soal nomor 8. Seorang bayi perempuan, 8 bulan, dirawat di ruang anak dengan keluhan diare cair sebanyak 6 kali dan muntah. Hasil pengkajian, mukosa bibir dan mulut kering, cubitan kulit perut kembali lambat, BB 6 kg, mata cekung. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Mengukur berat badan harian. B. Mengkaji turgor kulit. C. Memeriksa nilai elektrolit. D. Mengobservasi tetesan infus. E. Memantau asupan dan haluaran. Jawabannya A. Mengukur berat badan harian. Pembahasan. Bayi dan anak-anak yang lebih kecil akan mengalami kehilangan cairan yang tidak tampak. Mengukur berat badan harian adalah cara yang paling akurat untuk mengukur peningkatan atau kehilangan cairan pada bayi dan anak. Memantau asupan dan haluaran, memeriksa nilai elektrolit, mengkaji turgor kulit merupakan intervensi penting, namun tidak dapat mengukur atau menghitung kehilangan cairan yang tidak tampak. Sedangkan pengukuran lingkar perut dan lengan atas lebih tepat digunakan untuk mengetahui status nutrisi bayi dan anak.